Tiga. Baik, kepada saudara Ardi Oktavian, apakah sudah siap untuk mempresentasikan proposal penelitiannya? Baik, sudah. Apakah untuk presentasi proposal dilakukan dengan berdoa atau tidak? Untuk itu didahului dengan doa. Baik, silakan. Sudah, Pak. Oke, baik, pada saudara Ardi Oktavian, pada hari ini tanggal 7 Juli, tepatnya di hari Jumat pukul 14.52, presentasi proposal dilakukan oleh Ardi Oktavian. Saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Sebelumnya yang terhormat Bapak Gabriel dan Bapak Karya serta Bapak Haji dan Yoko Yogi yang sudah berkenan hadir pada siang kali ini, di mana saya melakukan suatu proses presentasi hasil proposal penelitian saya, di mana dengan judul pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada materi senam lantai melalui video animasi pada kelas 7 SMP Negeri 2 Singaraja. Dan sebelum itu saya perkenalkan diri, nama saya Ardi Oktavian dengan NIM 21160111068. Selanjutnya pada pembahasan kali ini, di mana yang pertama adalah latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian, kajian teori, dan metode penelitian. Yang pertama adalah latar belakang, di mana selama ini guru PJOK dalam pengajarannya masih banyak menganut sistem pendekatan yang profesional atau bersifat teacher center, di mana peserta didik hanya mendapatkan informasi langsung dari guru. Kekurangannya adalah peserta didik tidak berperan aktif dan hanya mengandalkan guru sebagai pemberi informasi yang baru. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi dan tidak berkembangnya kreativitas pada peserta didik pada proses pembelajaran pada saat senam lantai berlangsung. Adapun identifikasi masalah yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada peran guru masih sangat mendominasi pada saat proses pembelajaran berlangsung dikarenakan memberi materi yang bisa dibilang boring atau kurang tepat dengan menggunakan model pembelajaran yang sifatnya monoton atau kurang tepat di dalam penyampaiannya. Yang kedua, kurangnya wadah untuk peserta didik dalam berkembang di bidang penguasaan pada saat ia mengajukan ide-ide yang peserta didik miliki, serta kurangnya ada komunikasi terhadap siswa kepada guru pengajarnya. Nah, yang ketiga dan terakhir, peserta didik merasa cemas akan suatu praktik yang akan melalui oleh peserta didik karena kurangnya informasi dalam penyampaian suatu proses pembelajaran di awal. Pembatasan masalahnya, yang pertama, dalam penelitian ini kurangnya sarana prasarana teknologi yang kurang seperti jaringan wifi di dalam kelas. Jadi guru harus menyiapkan konten sebelum proses pembelajaran berlangsung. Dan yang kedua, siswa cenderung sulit meyakinkan siswa lain bila percaya diri yang dimiliki siswa tersebut kurang. Dan yang terakhir, guru cenderung membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembelajaran berlangsung karena menyiapkan konten yang akan dijelaskan. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. Dalam proses pembelajaran khususnya pada materi senam, sering ditemukan siswa ketakutan pada saat materi senam. Sering ditemukan bahwa siswa ketakutan pada saat menguasai teknik dasar dalam senam pada saat praktek dilakukan. Nah, ini melibatkan keterampilan gerak seperti mengguling serta berputar. Rasa takut inilah yang menyebabkan siswa gagal dalam melakukan praktek tersebut, serta kurangnya pemahaman dari guru pengajar dalam tahap-tahap pelaksanaan teknik dasar senam lantai itu. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengembangan model pembelajaran jigsaw melalui video animasi senam lantai pada kelas 7 SMP Negeri 2 Singaraja, serta membantu siswa dalam memudahkan saat praktek berlangsung agar tidak ada rasa takut bagi peserta didik dalam melakukan praktek senam lantai di kelasnya. Nah, manfaat praktis ada 4 bagi guru agar model pembelajaran yang diberikan pada saat ini lebih
melek terhadap model pembelajaran yang saat ini sudah diberikan. Yang kedua ada bagi peserta didik, mungkin sudah sangat dibutuhkan karena peserta didik akan merasa karena di sini dicantumkan ada kooperatif pada saat mereka menjelaskan atau guru menjelaskan itu lebih memberikan motivasi gitu. Lalu ada yang ketiga bagi sekolah tentu sangat penting karena model pembelajaran ini sangatlah menurut saya baik sekali. Juga bagi peneliti, bagi saya ini melakukan suatu proses pengalaman yang luar biasa bagi saya dalam meneliti tugas saya ini. Selanjutnya kajian teori senam lantai menurut Mahmud Soleh 1992. Senam adalah istilah atau nama salah satu cabang olahraga. Sebagai cabang olahraga, senam mempunyai dominan atau batas-batas sendiri, mempunyai ruang lingkup tertentu. Senam terjemahan dari kata gimnastik bahasa Belanda, gimnastik bahasa Inggris, dan timanistik asal kata dari Germanos atau bahasa Kirka. Selanjutnya kajian teori yang kedua menurut media pembelajaran video animasi menurut IECT dalam Arsyad 2009, media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Penggunaan media yang tepat mampu menyampaikan informasi maupun pesan yang disampaikan oleh penyampai pesan dapat diterima dengan jelas oleh penerima pesan. Dan Johari pun menyebutkan pada 2013 berpendapat bahwa media pembelajaran sangat baik manfaatnya untuk siswa karena menambah pengetahuan serta dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Dan yang terakhir, kajian dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw menurut Gus Mayeni pada tahun 2019, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran yang mampu mengajak para siswa untuk berpikir secara aktif dan kreatif dalam proses belajar mengajar. Melalui pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, selain siswa mempunyai kemampuan kerjasama, tindakan kelompok, mereka juga dituntut untuk memahami spesialisasi tugas atau suatu materi yang berbeda-beda dalam memecahkan suatu permasalahan dengan cara berdiskusi dalam kelompok ahli, dan dituntut harus mampu memahami materi secara keseluruhan serta menyampaikan suatu materi atau permasalahan hasil diskusi kelompok ahli pada teman-teman anggota kelompok asalnya. Adapun selanjutnya metode penelitian. Rancangan penelitian yang dirancang ini termasuk pada penelitian pengembangan atau research and development. Dan research and development ini memiliki tahap yang ada 5. Yang pertama ada tahap analisis, ada tahap perencanaan, tahap pengembangan, dan tahap implementasi, serta yang terakhir ada tahap evaluasi. Subjek penelitian atau populasi dan sampel, saya menggunakan populasi kelas 7 SMP Negeri 2 Singaraja, dan sampelnya kelas 7 kelas A dan B SMP Negeri 2 Singaraja. Variabel dan definisi operasional variabel ada 2, ada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan video animasi. Nah, variabel dan definisi operasional variabel ini merupakan ada 2 yang tadi. Yang pertama itu pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran yang mampu mengajak para peserta didik untuk berpikir secara aktif dan kreatif dalam proses belajar mengajar. Lalu dalam media pembelajarannya, media video animasi adalah pergerakan suatu frame dengan frame lainnya yang saling berbeda dalam durasi waktu ditentukan, sehingga menciptakan kesan bergerak dan juga terdapat suara yang mendukung pergerakan suatu gambar. Nah, metode dan instrumennya ada 2, yaitu saya menggunakan pengumpulan data dan dibagi menjadi 2. Ada tahap review produk atau wawancara, dan yang kedua menggunakan lembar kuesioner. Metode dan instrumen ini prosesnya ini dengan cara pengumpulan data. Yang pertama tahap review ahli desain. Pembelajaran subjek pada tahap review ahli desain, pembelajaran dilakukan oleh 1 orang ahli desain pembelajaran. Ahli desain pembelajaran ini merupakan dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha yang memiliki latar belakang di bidang teknologi pembelajaran. Dan yang kedua, dalam kuesionernya ini menggunakan daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden. Untuk mengumpulkan data, kuesioner dapat disebarkan secara langsung. Nah, apabila di proposal saya itu sudah tercantum kisi dan visinya, di situ ada nanti siswa yang akan mengisi pada saat tahap review dan kuesionernya. Nanti siswa disuruh mengisi
pada saat pembuatan animasi tersebut. Nanti ada sistem penilaiannya di situ dengan cara pengumpulan data. Nah, saya menggunakan dalam metode dan teknik analisis data, saya menggunakan analisis data kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik interview atau wawancara dan angket atau kuesioner. Strategi dalam wawancara dan kuesioner ini digunakan dalam melakukan pengambilan data agar peneliti ini dapat terlaksana secara terperinci sesuai dengan hasil observasi para ahli. Baik, itu saja. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Bapak Gabriel. Terima kasih atas presentasinya dari Saudara Ardi. Mungkin ada saran konfirmasi dari para penguji. Saya persilahkan kepada Bapak Aji. Baik, terima kasih untuk Bapak Gabriel. Jadi atas nama Ardi ya. Jadi judulnya apa tadi? Dek? Pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi senam lantai melalui video animasi pada kelas 7 7 SMP negeri 2 Singai. Jadi kan yang saya dapat itu kan adik menggunakan media video ya. Ya. Nah, jadi pertanyaan Bapak yaitu mengapa Anda menggunakan media tersebut? Langsung Pak Gabriel. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, konfirmasinya dari Pak Haji. Mungkin bisa langsung dijawab Saudara Ardi biar mengefisienkan waktu. Saya persilakan. Baik, saya langsung jawab saja. Mengapa saya mengambil video atau dengan cara membuat animasi? Karena pada saat pembelajaran itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa proses pembelajaran saat ini menggunakan sistem pendekatan yang profesional atau bersifat teacher center. Nah, saya ingin menggunakan suatu produk, saya ingin mengembangkan atau membuat suatu produk yaitu berupa video animasi yang akan ditampilkan pada saat sebelum proses pembelajaran. Jadi di sini saya ingin membuat pada saat model pembelajarannya melalui tipe kooperatif Jigsaw. Nah, sebelum model kooperatif tipe Jigsaw itu saya akan berikan dulu siswa tersebut dengan tampilan video animasi berupa senam lantai itu sendiri agar tidak takut pada siswa yang akan melakukan satu praktek. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Gabriel. Baik, terima kasih Haji dan juga saran dan juga tanggapan dari Haji. Mungkin pertanyaan kedua dari Pak Karya, mungkin dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, untuk Andi, mungkin dari slide-nya di model apa namanya? Di sampelnya. Nah, di sini kamu populasi dalam dan sampelnya itu ada kelas 7 SMP dan sampelnya itu kelas 7A dan B pada SMP negeri 2 Singai. Mungkin bisa kamu jelaskan bagaimana tahapan untuk menentukan populasi dan sampel dalam penelitian kamu? Gimana? Untuk menentukan sampel dan populasinya, mungkin bisa dijelaskan. Nanti saya pada saat ingin langsung jawab. Nanti pada saat saya ingin mengumpulkan subjek penelitian ini ada populasi dan sampel itu, saya menggunakan proses metode pengumpulan data dengan cara tahap review produk melalui ada lembar yang berisi tentang apakah video animasi ini apakah ada yang kurang atau yang sudah pas. Itu nanti di situ ada tahap review. Nah, setelah itu saya berikan lembar kuesioner berupa hasil
pada saat siswa tersebut sudah diberikan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan pemberian video animasi senam lantai. Nah, di situ mohon maaf, di lembar kuesioner itu nanti akan ada proses penilaian tersebut pada siswa kelas 7. Dan nanti pada saat pembuatan video animasi tersebutlah populasi dan sampel itu diberikan. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Karya yang sudah memberikan saran kepada penyaji ataupun yang mempresentasikan, dan juga mungkin ada saran atau konfirmasi dari Bapak Yogi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih teman-teman Puji atas kesempatannya. Baik, di sini Saudara Ardi kan menjelaskan mengenai pengembangan, yaitu pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada materi senam lantai melalui video animasi pada kelas 8 SMP Negeri 2 Singaraja. Nah, di sini untuk saya baca-baca sudah sangat bagus. Dia ada sedikit revisi sedikit. Nah, jika misalnya Saudara Ardi proposalnya disetujui ataupun divalidasi, nah coba ceritakan ke saya bagaimana nanti kamu terjun ke lapangan pada saat dan melakukan kamu tulis di sini kan pengembangan model pembelajaran. Nah, gimana nanti coba ceritakan ke saya kan ke SMP 2. Nah, nanti bagaimana alur ceritanya kamu dari awal dan sampai dapat hasilnya. Oke, yang pertama kan di sini ada yang pertama tentunya saya akan membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, di mana sesuai dengan penelitian ini, pengembangan itu merupakan research and development dan memiliki 5 tahap ini. Nah, saya akan membuat suatu produk dulu, di mana melalui video animasi tersebut yang saya buat dan dinilai apakah ini layak atau tidak. Nanti sampai tahap evaluasi, sampai tahap tahap pengembangan tersebut. Nah, setelah itu pada saat saya sudah membuat produk ini dan di ACC bahwa video ini sudah sangat layak melalui kuesioner tadi. Nah, saya akan selanjutnya ke tahap implementasi atau saya akan langsung terjun ke sekolah tersebut dan memberikan suatu model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan menggunakan video animasi tersebut agar siswa-siswa ini, dan saya akan menekankan atau memberikan suatu inilah bahwa model pembelajaran seperti ini menurut saya sangat baik, apalagi pada saat proses pembelajaran senam lantai gitu. Dan juga senam lantai ini saya selalu melihat pada siswa-siswa rata-rata pada khususnya di kelas 7 SMP itu mereka sering kali ketakutan pada saat akan melakukan praktek senam lantai, karena seperti yang kita lihat bahwa senam lantai ini menggunakan koordinasi tubuh untuk melakukan prakteknya. Nah, dengan ini saya akan memberikan dan menampilkan produk saya bahwa seperti inilah animasi sebelum terjun ke praktek itu, seperti inilah animasi yang harus adik-adik lihat. Dan setelah adik-adik itu melihat bahwa ini gambarannya tidak seseram atau tidak semenakutkan seperti di video-video website lainnya gitu, bahwa ada prosedurnya. Setelah video animasi tersebut sudah ditampilkan, saya akan melakukan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, dan setelah itu apabila masih ada yang tidak sesuai, saya akan melakukan tahap evaluasi atau evaluation dan melakukan kembali ke tahap analisis dan melakukan produk yang masih salah atau masih kurang. Seperti itu, Pak. Baik, untuk rancangan kerjanya sudah sangat bagus. Di sini Bapak
memberikan saran sedikit mengenai di bagian rancang penelitian, yaitu kan maksud apa di bagian instrumen pengumpulannya kan adik saudara Ardi kan menjelaskan mengenai ada kisi-kisinya. Nah di sana harusnya tuh apa namanya dilihatkan atau ditampilkan kisi-kisinya supaya para dewan penguji di sini juga jelas untuk pada saat melihat kisi-kisi yang Ardi buat. Itu saja dari Bapak untuk penjelasannya. Terima kasih untuk saudara Ardi. Baik, terima kasih kepada Pak Yogi yang sudah memberikan saran dan juga konfirmasi ya tentunya untuk yang mempresentasikan saudara Ardi. Jadi di sini saya sebagai Dewan Penguji saya hanya ingin sedikit memberikan pertanyaan ataupun juga mungkin saran nantinya. Adapun rancangan ataupun mungkin pertanyaan saya yaitu apakah dengan bentuk video animasi yang mungkin Adik Ardi berikan kepada siswa, apakah memungkinkan video itu untuk mereka melakukan senam itu tidak ketakutan seperti itu. Contohnya, apakah dengan adanya video itu dapat membuat mereka menjadi semakin kuat mental ataupun mungkin menjadi membuat mereka akan lebih sedikit ketakutan untuk melakukan senam-senam lantai seperti itu. Mungkin sudah bisa ditanggapi atau dijelaskan. Saya tanggapi saja. Pertanyaan dari Bapak Saudara Gabriel. Karena kita terlebih dahulu mengetahui dulu bahwa pembelajaran atau model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini mengkhususkan kepada siswa yang memiliki bakat lebih dalam bidang olahraga. Nah, mengapa saya mencantumkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini? Tujuannya seperti itu, agar pada saat video animasi tersebut sudah ditampilkan dan masih ada rasa takut, kita memiliki suatu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang mengharuskan dan membagi kelompok kepada siswa yang nantinya akan menjadi siswa saya atau siswa nanti dari guru yang SMP 2 Singarja tersebut untuk memilihkan peserta didik yang memiliki bakat lebih di dalam bidang olahraga. Bidang olahraga apapun tidak apa, yang penting mereka memiliki bakat atau khususnya menguasai bidang cabang olahraga. Nah, setelah itu mereka saat menjadi pemimpin atau jadi pemimpin atau leader dari anggota kelompok tersebut, ia akan mempraktekkan hasil video animasi tersebut agar dan memberikan motivasi bahwa ini tidak semengerikan itu, dan ia akan menjelaskan proses pada saat senam lantai itu lebih detail lagi, dan di situ juga akan lebih aktif lagi dalam siswa yang pada saat mengikuti pembelajaran senam lantai tersebut. Jadi di situ tidak ada kata berfokus pada guru pengajar, dan guru pengajar juga sering saya lihat pada saat di sekolah-sekolah itu ia seringkali pada saat praktek senam lantai itu dan menjelaskan kepada siswanya, ya seringkali paling 70% tidak menguasai senam lantai tersebut. Jadi saya seperti itu membuat video animasi agar menghindari yang namanya pada saat penguasaan guru PJOK tersebut bisa dipecahkan. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi mungkin saran sedikit dari saya sebagai Dewan Penguji, lebih baik dimana dengan adanya video animasi, mungkin dalam video animasi itu mungkin bisa disantumkan tahap-tahapan atau step by step dalam melakukan senam lantai seperti itu. Kemudian mungkin diakhiri dengan kata-kata motivasi di di video animasinya untuk menambah semangat ataupun mengurangi rasa ragu kepada siswa untuk melakukan senam lantai seperti itu. Mungkin seperti itu saran dari saya sedikit. Jadi dengan selesainya presentasi ataupun pemaparan makalah proposal yang dilakukan oleh Adik Aldi dengan judul
Dengan judul pengembangan model pembelajaran. dengan judul pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi senam lantai melalui video animasi pada kelas 7 SMP Negeri 2 Singaraja oleh saudara Ardi Octavian dengan IMAHIR 068 pada hari ini Jumat 7 Juli tepatnya pukul 15:16. Saya sebagai Dewan Penguji meluluskan saudara Ardi dengan syarat revisi minor. Terima kasih.